siang Pak Ratno. Oke, siang. Bagaimana Anda berpendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berlaku. Jadi kalau kasus itu ada di aturan yang berlaku, berarti dia termasuk dilema moral. Berarti kita bisa putuskan ya rujukan moral apakah itu salah benarnya. Tapi kalau suatu kasus itu sama-sama benar, mungkin di aturan tidak ada, berarti itu termasuk dilema etika. Itu. Selama ini, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dengan jalan memprediksi akhir dari efek dari putusan itu, mana yang lebih baik, mana yang lebih berisiko kecil terhadap kejelekan, itu yang harus kita ambil kalau sama-sama dilema rujukan moral tadi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pendekatan kepribadian dan sosial emosional dari seseorang atau kelompok orang itu kita lihat, dan itu kita melakukan pendekatan. Bila dia mendapatkan dua masalah yang besar, kita harus tahu mana yang masalah itu bisa lebih baik untuk dia ke depannya, atau mana masalah itu yang berakibat tidak terlalu jelek untuk kedepannya dari orang. Untuk hal-hal apa saja yang merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangan yang pertama, bila dalam kasus itu yang harus diputuskan adalah tingkatannya sama. Maksudnya sama-sama berakibat tingkat kejelekannya sama, tingkat keburukannya sama, atau tingkat kebaikannya sama. Ini yang merupakan sulit. Kita harus mencari referensi lain, misalkan dengan membaca buku psikologi atau dengan pendapat beberapa orang. Ketika Bapak mengalami sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, atau seperti apa yang akan Bapak lakukan? Kalau saya tidak punya, kalau sebaiknya malah jika suatu kasus atau dilema itu harus kita selesaikan secepat mungkin. Karena suatu kasus atau dilema bila kita tidak secepatnya menyelesaikan, tidak mengambil keputusan, maka itu akan justru kalau berlarut ini akan ada anak kasus dan akhirnya menjadi menyebar malah tidak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman apa yang dapat Bapak ambil dari keputusan dilema etika? Menyelesaikan kasus dilema etika itu dengan pendekatan pribadi, dengan kemampuan sosial emosional, tidak akan berefek pada yang lebih jelek. Selamat siang Pak Mujiono. Perkenalkan, nama saya Bu Linda dari SMK Negeri 2 Purwodadi. Pada kesempatan ini akan berdiskusi dengan Bapak berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, melalui diskusi ini Bapak, yang pertama yang ingin saya ajukan di sini adalah, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih. Alhamdulillah kunjungannya, saya ucapkan terima kasih. Saya menginspirasi ya terkait dengan dilema etika ini seringkali kita hadapi.
terutama kita sebagai selaku kepala sekolah ya, yang harus menentukan mana yang memang benar-benar dan mana yang harus salah. Itu seringkali kita hadapi. Terkait dengan bagaimana saya harus mengidentifikasi kasus itu, apakah betul dilema atau dilema etika atau mungkin sekedar rujukan moral saja. Biasanya kita menginventaris kasus-kasus yang kemudian kita tindak lanjuti. Memang kita punya regulasi yang terkait dengan semacam aturan etika atau yang disebut dengan kode etik kepegawaian. Kemudian dari situlah kiranya kita merujuk apakah itu nanti betul-betul sesuai dengan kode etik yang berlaku, tapi seperlunya bukan kemudian kita berpaku pada satu aturan. Tentu saja dalam pelaksanaan tentu ada kebijakan atau semacam rujukan moral ya. Kalau itu harus dilaksanakan bagaimana, kalau tidak bagaimana, sehingga resiko pengambilan keputusan itu betul-betul kita pikirkan sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kita mengidentifikasi dulu apakah betul-betul itu dilema atau bukan. Bapak. Bagaimana Bapak selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang saat ini Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini yang seringkali dilema ini terjadi ya. Di kehidupan sehari-hari, bahkan dalam melaksanakan kita tugas sehari-hari sebagai kepala sekolah dan mereka berprofesi sebagai guru. Seperti halnya ketika saya harus melaksanakan supervisi, kemudian mana yang harus ditegakkan terkait dengan penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan, biasanya saya senantiasa melibatkan berbagai sisi, ya berbagai sisi. Saya sendiri selaku kepala sekolah, kemudian mereka yang dalam tanda petik memiliki problema atau kasus, kemudian teman-teman yang lain. Jadi, tapi bukan berarti kemudian kita mengumbar kekurangan orang lain itu di tempat umum, tidak. Itu biasanya kalau dalam tanda petik kita melibatkan mereka biasanya juga dalam mengambil keputusan bisa diterima oleh semuanya. Karena kadang-kadang kan kita menegakkan disiplin dengan aturan. Padahal sesungguhnya disiplin positif itu kan tidak harus ada aturan sehingga orang itu bisa melaksanakan. Dari kesadaran. Betul-betul itu muncul dari hati mereka, kesadaran, sehingga bisa meminimalisir dilema itu terjadi. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya begini Bu. Jadi ketika saya menemukan semacam kasus ya, dan itu saya anggap itu sebagai kasus yang dilematik ya, artinya saya harus mengambil keputusan. Biasanya saya inventaris dulu, kemudian saya punya rentang waktu, jadi bukan langsung hari itu kita selesaikan, tidak. Betul-betul, dan saya lebih kepada data bayun gitu. Benar tidak informasi yang saya terima ini. Kemudian itu langkah pertama, kita inventaris. Kemudian yang kedua, kita klarifikasi Bu. Kita klarifikasi kepada yang bersangkutan dengan catatan bukan kayak orang BK, tapi ya mungkin kayak ngobrol-ngobrol ngobrol santai gitu ya. Seolah-olah tidak diintegrasi gini jadi ya
mungkin tidak terasa sehingga beliau bisa menjelaskan sesungguhnya apa yang terjadi. Itu jadi inventaris, kemudian saya klarifikasi, kemudian saya identifikasi kemungkinan solusi keputusan yang saya ambil. Ada mungkin kan, ada beberapa solusi A, B, C, D. Nah kemudian dari A, B, C, D itu mana yang skala prioritas yang akan saya dahulukan. Kalau dari misalkan ini kok tidak bisa, artinya tidak sepenuhnya bisa berhasil mengatasi itu 100%, mungkin ada rencana B, planning A dan seterusnya. Hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Iya, yang efektif ya. Iya, yang efektif. Yang paling efektif memang kolaborasi. Jadi ya kolaborasi terkait dengan keputusan yang kita ambil itu, yang paling efektif ya. Kadang tidak kita top down dari atas, kadang kita bahkan justru menggali betul-betul menggali dari pikiran mereka, dan kita dengarkan sampai kemudian masalah itu menjadi cair, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga kemudian saya memberikan solusi-solusi dan kemudian mereka yang mengambil keputusan sendiri. Jadi bukan kemudian saya, tapi beliau yang mengambil keputusan yang terbaik yang bagaimana. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Iya, kita itu termasuk sekolah besar, personil di sini juga banyak. Yang menjadi tantangan itu adalah sikap kebiasaan perilaku yang setiap orang itu berbeda. Jadi terkadang saya mengambil langkah ini tepat tidak ya bagi si A. Kalau jadi ini gimana sih? Ada karakter yang frontal, artinya dia kalau mengapresiasi sesuatu ya dia, tapi setelah itu selesai. Adanya cuma diam aja, kemudian masalahnya selesai gitu. Jadi ya kita dalam mengambil keputusan itu tantangannya ya itu pengambilan keputusan kita sesuaikan dengan karakter masing-masing. Apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Anda jalankan? Iya, memang kita punya semacam program ya, program schedule yang minimal di awal tahun ajaran. Biasanya kita menginventaris dari masalah-masalah, baik masalah-masalah itu yang menyangkut siswa, baik yang masalah guru, sebelum mereka memulai tugasnya. Jadi awal kita itu namanya assessment diagnosa ya. Jadi kita coba. Nah kemudian selanjutnya ketika sudah itu kita identifikasi, kemudian kita cari solusinya bersama. Nah kemudian kita biarkan saja solusi itu berjalan, tapi perlu adanya semacam pengawalan gitu. Pengawalan, kemudian sering saya kalau kemarin kita mengambil keputusan ini, progresnya bagaimana ya? Apakah sudah ada tanggapan dari orang tua murid? Jadi selalu dikawal terus bagaimana sehingga sampai pada titik pengambilan keputusan itu sudah bisa kita ambil sebaik-baiknya.
adakah Pak mungkin seseorang atau faktor-faktor ini yang mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya begini Pak, ketika kasus itu dalam tahapan bisa kita selesaikan sendiri, itu ya semampu kita untuk bisa menyelesaikan sendiri. Namun ketika kasus itu sudah melibatkan atasan kita, misalkan itu ya sudah mungkin sulit untuk kita pecahkan, biasanya kita komunikasi dengan atasan kita yaitu pengawas. Dan bagaimana juga mereka adalah orang tua kita, jangan sampai pengawas itu tahu dari sumber lain bukan dari kita. itu pengawas kita. Ya kemudian berikutnya juga saya sering kali sharing dengan teman-teman. Jadi selain yang membantu untuk misalkan dia, ya teman-teman ya yang senior gitu ya, yang guru-guru senior itu kan biasanya kalau saya di sini baru, guru senior itu lebih paham terhadap karakter mereka. Itu Bunda. Terus untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang selama ini sudah dilakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, untuk sampai pada titik pengambilan keputusan mengatasi dilema etika ini memang sungguh tidak mudah. Itu perlu kesabaran dan apa ya, satu prinsip bahwa emosi, kemarahan menghadapi suatu masalah yang seketika itu tidak menimbulkan hal yang positif di kemudian. Tapi dengan arif, bijak, kemudian tidak merasa power dari yang paling berkuasa dan sebagainya. Nah, itu belajar dari proses itu yang kemudian bisa menjadikan suasana itu sekolah tetap kondusif, nyaman, dan ya pada endingnya seringkali kita lihat di raport pendidikan kita sehingga kadang kita bisa berdiskusi, oh raport kita kok ternyata terkait dengan etika, perilaku kita masih begini dan sebagainya. Jadi itulah hasil ketika kita berdiskusi, kemudian ada hasilnya di rutinan, kemudian kita lihat kembali, itu sangat positif sekali untuk ke depannya. Itu Bunda. Ya, terima kasih Bapak yang telah berkenan memberikan waktu luang kepada saya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini, dan sangat luar biasa dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Mujiono. Terima kasih, Matur Nuwun. Sama-sama Bu Indah, para kawan.